kebaktian pemuda dan remaja hari ini akan bertemakan cuma-cuma namun tak percuma yang dilayani oleh Ibu Pendeta Yuyun Normali Remaja dari GKP Depok. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebaktian pemuda dan remaja hari ini. Mari kita bersatu. Ya Bapak, terima kasih untuk setiap kebaikan yang telah Bapak berikan kepada kami. Terima kasih karena kami masih diberikan kesempatan untuk tetap beribadah meskipun malam udara. Berkatilah ibadah ini, biarlah semua mendatangkan kebaikan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memasuki hadirat Allah dengan menyanyikan lagu Masuk Gerbang yang Bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah kekal selamanya. Masuk
menjalani hari-hari terberat kita. Marilah kita angkat pujian Allah sanggup. Marilah kita angkat pujian berkat kemurahan-Mu dengan mengimani bahwa kita ada karena kasih setia Allah dan kita ada karena berkat kemurahan Allah.
Shalom kaum pemuda remaja GKP Bogor. Bersyukur kita bisa berkebaktian pada saat ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasih yang boleh kami rasakan. Cinta kasih yang berasal dari Tuhan, juga dari setiap hal yang boleh kami terima hari ini. Keluarga kami, teman-teman kami, dan bahkan segala sesuatu yang boleh kami dapatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami dapat bersama berkebaktian, sekalipun secara virtual, kami masih di rumah masing-masing dalam situasi kondisi pandemi ini, tapi kami bersyukur karena kami dapat mendengar sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan berkenan untuk berfirman di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami supaya kami semua dapat memahami firman Tuhan dengan benar dan kami boleh dihidupkan di dalamnya. Pakai hamba-Mu Bapa untuk berkata menurut kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami merindukan sabda-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Mazmur pasal 30. Mazmur pasal 30. Mari kita baca satu pasal ini. Saya akan membacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur, nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh. Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagi-Mu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagi-Mu. Rekan-rekan muda, demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Terpujilah Tuhan. Kaum muda, tema dalam kebaktian hari ini berjudul cuma-cuma tapi tidak percuma. Kadang orang kurang menghargai barang gratisan, betul tidak? Kalau misalnya kita beli sebuah produk, lalu ada barang gratisannya sebagai hadiah. Seneng sih, tapi kadang kita suka sia-siakan. Kita anggap sepele. Misalnya, beli buku tulis, dikasih gratisan notes yang tipis kecil gitu. Bukunya kita pakai karena kita menganggapnya perlu, kita butuh, begitu ya. Notesnya kadang terletak di mana saja, kita lupakan. Sia-sia jadinya. Atau kalau kita hadiri acara resepsi perkawinan, kan suka ada souvenir ya yang diberikan oleh mempelai, keluarga mempelai. Kadang ya kemudian kita bawa pulang, lalu ya sudah tergeletak begitu saja di rumah. Awalnya sih dilihat, dikagumi, disimpan, lalu dicuekin, dilupakan, sia-sia. Kita juga sebenarnya mendapat yang gratisan dari Tuhan.
kesehatan misalnya. Tapi kita sia-siakan juga dengan bersikap sesuka hati. Makan tidak tepat waktu sampai akhirnya kita jadi kena mah. Makan dengan jorok, misalnya kita tidak memperhatikan apakah makanan itu berdebu gitu ya, kotor atau tidak. Kita main makan saja sampai akhirnya kita kena tipes. Atau kita sudah diberi kekebalan tubuh oleh Tuhan sampai kita tidak kena virus COVID-19. Tapi malah kita sia-siakan dengan kita keasikan main game, tidur sampai bahkan dini hari begitu ya, sudah tidur kurang, badan jadi loyo, semangat juga jadi turun. Ya pasti kekebalan juga menurun. Ya akhirnya sakit juga. COVID-nya sih mungkin enggak, bisa jadi enggak kena COVID, tapi flu iya, tapi sakit kepala iya, tapi meriang iya. Sia-sia juga dong apa yang Tuhan berikan itu jadinya. Atau kita diberi udara yang segar, setiap hari kita menghirup udara. Apakah kita bayar? Tidak, kita nggak usah bayar apa-apa buat kita bisa bernafas leluasa, nyaman begitu. Malah, apa yang kita lakukan? Kita kotori udara yang segar itu dengan polusi udara. Entah karena asap kendaraan, asap bakaran sampah, asap rokok, asap limbah pabrik, macam-macam. Sia-sia juga. Kenapa sampai hal itu menjadi sia-sia? Yang gratisan kemudian menjadi sia-sia. Yang cuma-cuma kok akhirnya menjadi percuma. Itu semua karena cara berpikir kita yang salah. Yang gratisan atau cuma-cuma seakan-akan kita bisa sia-siakan sampai jadi percuma. Padahal tidak. Pengkhotbah 11 ayat 9 katakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Suatu hari kelak kita harus siap mempertanggungjawabkan hidup kita, sekecil atau sebesar apapun itu, di hadapan Tuhan. Dan yang sama pentingnya dengan hidup bertanggung jawab adalah hidup bersyukur. Bersyukur itu kan hal yang biasa sebenarnya kita lakukan, lazim kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tapi seringkali syukur bagi sebagian orang itu lebih berorientasi pada berkat atau pada kesenangan. Kalau sedang senang, gampang rasanya bersyukur. Tapi kalau dalam keadaan sulit, terjepit, dalam keadaan gagal, biasanya juga banyak orang yang susah untuk bersyukur. Mungkin karena kita berpikir, apa yang mau disyukuri kalau di tengah kondisi sulit begini? Saya lagi mengalami pandemi, semua serba terbatas, semua serba nggak enak. Ngapa? Apa yang mau disyukuri? Atau sebaliknya, di lain waktu ketika kita berada dalam kemakmuran, justru kita jaya, kita sehat, kita mendapat nilai sekolah atau nilai kuliah yang bagus, kita malah sibuk mengagumi diri. Kita malah bersikap sombong, merasa semua ini hasil jeripayah kita. Kita lupa untuk bersyukur. Padahal, kalau bukan karena perkenan, bukan karena izin, kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, semuanya itu juga tidak mungkin kita dapatkan. Dan yang Tuhan berikan itu, karena kemurahan hatinya itu, seringkali secara cuma-cuma. Bukan karena kita harus melakukan tindakan apa dulu. Bukankah seringkali sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah berikan udara yang segar itu. Kita sudah diberikan keselamatan. Kita diberikan bumi. Kita diberikan orang tua. Kita diberikan saudara. Kita diberikan teman-teman. Kita diberikan gereja. Banyak lagi hal lainnya. Jadi mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, mau duka atau mau suka, sebenarnya kita diminta untuk bersyukur.
Untuk itu kita harus belajar pada Raja Daud tentang bersyukur. Dalam pembacaan kita, Mazmur pasal 30, Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Daud ya. Isinya sangat kental dengan ucapan syukur Daud kepada Tuhan. Dari mulai ayat 1, aku akan memuji. Ayat 4, nyanyikanlah mazmur, persembahkanlah syukur. Ayat 12, jiwaku menyanyikan mazmur, aku mau menyanyikan syukur bagimu. Kenapa sih Daud kok ngomongnya bersyukur, bersyukur, bersyukur? Setidaknya ada 3 alasan. 3 alasan. 1, karena meskipun hidupnya susah, Daud merasakan Tuhan itu setia. Kesetiaan Tuhan itu dirasakan oleh Daud ketika dia mengalami kesusahan karena musuh-musuhnya. Ketika dia sakit, Tuhan setia. Ketika dia berduka cita, Tuhan setia. Tuhan ada, Tuhan beserta. Kedua, karena meskipun sesaat Tuhan murka, tapi seumur hidup Daud merasakan Tuhan begitu murah hati. Ayat yang kelima mengatakan itu. Daud tahu rasanya dimurkai Tuhan karena dosanya. Masih ingat cerita bagaimana Daud, dia merebut Batseba menjadi istrinya dari Uria, tentaranya, dan tentaranya itu justru malah dijadikan tumbal, begitu ya, dibunuh dengan menggunakan atau memakai peperangan, ditaruh di garis depan, mati dia. Batseba jadi janda, dikawininlah dia. Itu perbuatan dosa besar, dan Tuhan menghukum Daud. Anak yang dilahirkan meninggal. Tuhan membiarkannya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Tapi toh bagi Daud murkanya itu tidaklah sebanding dengan kemurahan hati yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidupnya. Kemudian Daud mendapat anak yang luar biasa melalui Batseba. 1 anak meninggal, tapi Tuhan berikan lagi Salomo yang kemudian menggantikan Daud, membangun kerajaan Israel menjadi lebih hebat lagi daripada bapaknya. Itu bukti karena kemurahan hati Tuhan. Daud menyaksikan bahwa murka Tuhan itu hanya sesaat dibandingkan kemurahan Tuhan yang ada di sepanjang hidupnya. Yang ketiga, karena meskipun Daud pernah sombong, tetapi Tuhan mau menolong. Ayat 6-11 mengatakan itu. Dalam kesenangannya, Daud begitu pongah. Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dia berpikir bahwa dengan kekuatannya, dia tidak akan goyah. Dia sehat, dia kuat, dia raja yang berjaya, nggak musuh-musuhnya semua bisa dikalahkan. Begitu. Tapi dikatakan kemudian bahwa Tuhan menyembunyikan mukanya. Artinya Tuhan berpaling dari Daud. Tuhan sebal, Tuhan tidak suka dengan kesombongan Daud. Dan Tuhan meninggalkan dan membiarkan Daud menderita. Tapi toh Tuhan masih mau menegur kesombongan Daud itu. Mau menyadarkan Daud bahwa kekuatannya adalah karena pertolongan Tuhan semata, bukan karena jerih lelah Daud. Kalau bukan karena kemurahan hati Tuhan, tidak bisa. Bahkan Tuhan jugalah yang mengubah ratapan Daud itu menjadi tarian. Perkabungannya berubah menjadi sukacita. Dan itu bukan hasil usaha Daud. Itu semua pemberian dari Tuhan secara gratis, secara cuma-cuma. Untuk itulah Daud bersyukur. Dalam kesusahan, dalam keberdosaan, dan dalam kejatuhan, Daud tetap dapat menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan. Apalagi ketika dia mengalami kejayaan, dia pun diajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Dan Daud tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dia tidak membiarkan dirinya kemudian sesuka hati menjalani hidup sebagai seorang raja, sebagai seorang hamba Tuhan. Dia justru mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Nah, kaum muda yang dikasih Tuhan, hari ini masih bisakah kita menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan meski kita di tengah kesulitan akibat pandemi ini? Atau
Atau bisakah kita bersyukur justru karena kita mengalami begitu banyak keberuntungan, kita masih bisa berkebaktian bebas, sedangkan gereja lain mungkin mengalami penutupan, tidak boleh berkebaktian, diganggu oleh masyarakat. Kita tidak, kita leluasa. Kita masih bisa bernafas dengan nyaman, sedangkan pasien-pasien yang COVID-19 itu mereka susah bernafas, sampai harus memakai ventilator. Sampai ada seorang anak dari seorang hartawan, begitu ya, miliarder di negara barat sana, yang dia menyadari satu hal, uang bapaknya yang sedemikian melimpah itu ternyata nggak ada yang bisa memberikan nafas bagi bapaknya, sampai bapaknya kemudian meninggal akibat COVID-19. Kalau sampai hari ini kita masih bisa bernafas lega, tidak terkena COVID-19, kita masih tetap bisa sekolah walaupun di rumah saja. Kita kuliah juga masih di rumah saja, semua serba virtual. Kita masih bisa tetap kumpul dengan keluarga, makanan masih tersedia. Walaupun semuanya mungkin gerak kita serba dibatasi, tapi itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita harus berkata dan bernyanyi, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mengapa? Karena Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ayo nyanyi sama-sama. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bahkan bukan cuma dihiasi dengan kemurahan Tuhan kehidupan kita. Tuhan memberikan masa depan, dirancang masa depan kita yang terbaik, penuh harapan. Harapan, bukan tidak ada harapan, penuh harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Dan selalu oleh karena alasan semua itu kita bisa berkata, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Semuanya itu Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Semuanya itu dengan cuma-cuma kepada kita Tuhan karuniakan. Mengapa? Karena Tuhan tahu kita tidak akan pernah sanggup mengusahakannya sendirian. Kita bisa gagal. Kemungkinan besar gagal sangat besar. Dan Tuhan tahu bahwa kita juga tidak akan pernah bisa membeli nafas ini walaupun kita kaya raya. Kita tidak bisa mengusahakan keluarga kita tetap harmonis. Kita juga belum tentu bisa membuat supaya gereja kita bisa tetap leluasa berkebaktian walaupun secara virtual. Itu semuanya karena Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan memberikan semuanya itu dengan cuma-cuma. Akan tetapi ingat selalu ya kaum muda yang dikasih Tuhan, apa yang dengan cuma-cuma Tuhan anugerahkan kepada kita, tidak ada satupun yang percuma. Semuanya berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu jangan juga membuatnya menjadi percuma alias kita sia-siakan. Amin. Kita akan memasuki persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Allah. Persembahan dapat dikirim via transfer ke rekening Gereja Kristen Pasundan atau diserahkan langsung ke gereja. Berapapun yang kita himpun akan sangat berguna bagi keberlangsungan pelayanan kita. Mari kita angkat pujian, Ku bersyukur Bapa.
kita juga sudah mengumpulkan persembahan kita, mari kita bersama berdoa dan menutup seluruh ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk setiap berkat yang sebenarnya tidak bisa kami hitung satu persatu. Tidak akan cukup, buku setebal apapun tidak akan pernah cukup untuk merangkum betapa kebaikanmu itu kami rasakan dari hari ke hari. Berkat-Mu tidak pernah putus Kau limpahkan. Ada saatnya kami merasa berkekurangan, tetapi juga tetap Engkau bertindak untuk mencukupkan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang tidak pernah putus Engkau curahkan dari hari ke hari. Dan sebagai wujud syukur kami kepadamu Bapa, kami rindu memberikan persembahan kami. Tanda bakti kami, tanda syukur kami, tanda penyembahan kami kepadamu. Kiranya Engkau berkenan menerima persembahan kami ini Tuhan. Berupa dana, tetapi juga berupa hidup yang kami persembahkan kepadamu. Kiranya menjadi persembahan yang berkenan, persembahan yang hidup, yang kudus, yang Tuhan inginkan. Kiranya Engkau disenangkan melalui hidup kami, hidup yang penuh dengan syukur. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati mereka yang mengelola setiap berkat yang boleh kami kumpulkan untuk dapat memperluas Injil, pemberitaan Injil Tuhan kepada dunia ini, sehingga banyak orang mendapatkan berkat dan anugerah yang sama seperti yang kami terima. Keselamatan di dalam Kristus dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkeputusan dari hari ke hari. Terima kasih juga Bapa karena kami bisa beribadah melalui ibadah virtual ini. Kami bersyukur kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami. Dan kiranya Tuhan disenangkan atas puji-pujian yang kami naikkan. Dan Bapa dalam surga, biarlah kami boleh kembali dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya tetap beserta kami. Terima kasih ya Allah. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Mari kaum muda yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan menerima berkat dari Tuhan. Namun sebelumnya kita diingatkan kembali, dalam setiap keadaan, mari kita tetap mampu bersyukur, dalam suka maupun dalam duka. Mengapa? Karena berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang secara gratis, secara cuma-cuma Tuhan limpahkan kepada kita semua. Jangan sia-siakan semua itu. Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkannya. Apapun yang Tuhan berikan, tidak ada yang percuma. Mari kita melaksanakan tekad kita untuk dapat tetap bersyukur dan mempertanggungjawabkan hidup kita, agar hidup kita tidak sia-sia dengan pertolongan berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kaum muda semua. Kasih karunia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kaum muda semua hari ini sampai Kristus datang kembali. Haleluya. Amin. Kebaktian telah selesai. Kiranya setiap kita diberkati dengan semua kemurahan Allah. Terima kasih untuk tetap sehat. Terima kasih.